Baik, selamat pagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Terima kasih. Kami dari mahasiswa Institut Immanuel Bandung ingin mengedukasi tentang penyakit diabetes. Sebelum memulai, mari kita berdoa dipimpin oleh Amel, teman saya. Silakan kepada Amel. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Berdoa akan saya pimpin secara Kristiani, yang lain boleh menyesuaikan. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan presentasi kami kepada warga setempat. Kiranya Engkau yang membimbing presentasi kami agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Sebelum memulai, perkenalkan saya Halwa Dino Qayyimah sebagai moderator dan teman-teman saya ada Amel, Melin, Iqbal, dan Sari. Materi akan disampaikan oleh Iqbal. Silakan Iqbal. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh. Izin buat share screen Ibu Bapak sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Saputra. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan membawakan edukasi tentang cara pencegahan dari diabetes. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan mengenalkan terlebih dahulu seperti Teh Halwa yang tadi bilang, nama-nama dari anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Saputra, ada Amelia Putri sebagai penjawab dari pertanyaan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Ada Halwa Dinil Qayyimah sebagai moderator, ada Sari Indah BR Galingging sebagai penjawab juga, dan ada Melin Andriani Duka sebagai penjawab nanti apa yang Ibu Bapak keluhkan. Baik, sebelum masuk ke pencegahan, Ibu Bapak mungkin belum mengenal spesifik tentang apa sih diabetes itu. Diabetes adalah kondisi di mana kandungan gula darah melebihi normal dan cenderung lebih tinggi. Jadi, diabetes itu merupakan salah satu penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat kerusakan pada sekresi insulin. Nah, kerja insulin atau keduanya. Nah, selanjutnya kita membahas penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Penyebab itu terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dirubah dan dapat yang dirubah. Apa aja sih yang dapat diubah? Bisa dilihat dari slide-nya. Untuk yang tidak dapat diubah, itu berupa umur, jenis kelamin, faktor keturunan, dan mempunyai riwayat penderita diabetes sebelumnya. Jadi jika ada faktor diabetes sebelumnya, mungkin akan mengulang penyakit yang sama. Jadi kayak ngulangin yang penyakit sebelumnya. Nah, faktor yang dapat diubah yaitu obesitas abdominal atau sentral, aktivitas fisik kurang. Jadi apa sih aktivitas fisik itu yang kurang? Kayak contohnya nih, untuk kaum yang muda-muda biasanya rebahan mulu, itu aktivitas fisiknya kurang. Jadi berapa jam sih kita aktivitas yang sehat itu? Minimal 30 menit dalam sehari. Dan selanjutnya pola makan. Jadi pola makan juga harus diatur gitu. Kan ini diabetes tuh, jadi kita harus menghindari yang namanya gula. Baik, lalu ada dua jenis utama dari diabetes,
yaitu DM tipe 1 yang biasanya disebabkan oleh pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin. Jadi lebih dari 90% diabetes pada anak dan remaja merupakan DM tipe 1. Untuk DM tipe 1 tidak dapat dicegah atau dan siapapun dapat mengalaminya. Untuk DM tipe 2 sendiri disebabkan oleh gangguan kerja insulin yang juga dapat disertai dengan kerusakan pada sel pankreas. Jadi DM tipe 2 pada anak biasanya terdiagnosis pada usia pubertas atau lebih tua. Jadi sering disertai dengan tanda lipatan kulit bagian leher dan ketiak lebih gelap, berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat seperti berat badan berlebih, obesitas, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, dan diet tidak sehat atau tidak seimbang, dan serta merokok. Baik, kita langsung ke tanda gejalanya. Untuk tanda gejalanya itu ada beberapa ciri, yaitu biasanya sering merasa haus atau sangat lapar, sering buang air kecil, terutama pada malam hari, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, tubuh mudah lelah dan lemas, luka lebih sulit sembuh, mudah mengalami infeksi seperti gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Baik, ada beberapa ada beberapa gejala juga yang dialami oleh penderita diabetes, biasanya mulut kering, gatal-gatal pada kulit, disfungsi ereksi atau impotensi, sering sering terbakar, kaku, dan nyeri pada kaki. Hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam makan akibat diproduksi insulin yang berlebihan. Bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, selangkangan. Atau aktosis intergangs yang menjadi tanda resistensi insulin. Nah, sementara itu ada juga beberapa orang yang mengalami prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah berada di atas rentan normal, tetapi tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Meski demikian, seorang penderita pradiabetes juga dapat menderita diabetes tipe 2 jika tidak ditangani dengan baik. Nah, untuk komplikasinya sendiri, komplikasi dari diabetes akan berkembang secara bertahap. Semakin lama seorang mengidap diabetes dan semakin tidak terkontrolnya penyakitnya, maka akan semakin tinggi pula resiko komplikasi. Akhirnya, komplikasi diabetes dapat melumpuhkan atau bahkan mengancam jiwa. Nah, ada beberapa kemungkinan komplikasi diabetes secara umum, yaitu penyakit kardiovaskuler atau diabetes dapat meningkatkan risiko berbagai masalah pada sistem kardiovaskular. Nah, untuk kerusakan mata atau retinopati, baik diabetes tipe 1 maupun tipe 2, dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan retina mata. Contohnya tuh kerabunan. Untuk kerusakan saraf, kelebihan gula dapat melukai dinding pembuluh darah kecil atau kapiler yang memberi nutrisi pada saraf, terutama pada kaki. Jadi kayak kesemutan, nah mati rasa seperti yang ada di slide, terbakar atau nyeri yang biasanya dimulai pada ujung kaki atau jari tengah yang secara bertahap menyebar ke atas. Nah, kita ke inti pembicaraannya. Untuk penularan dan pencegahan, penyakit diabetes bukan penyakit yang menular, namun dapat didapatkan dari genetik atau pola hidup yang tidak sehat. Meski penyakit turunan, bukan berarti diabetes tidak dapat dicegah. Jadi gimana sih pencegahan diabetes? Pencegahan diabetes itu berupa bisa kita lakukan. Yang pertama itu rutin berolahraga, menjaga berat badan tetap ideal, menerapkan pola makan yang sehat, mengelola stres, rajin minum air putih. Kita diwajibkan minum air putih sebanyak 2 liter per hari. Dan mempertahankan kadar vitamin D secara optimal. Yang ketujuh, menghentikan kebiasaan merokok. Untuk bapak-bapak mungkin kalau ada kebiasaan merokok sebaiknya dikurangi. Nah, untuk yang ke-8, istirahat yang cukup, tidur 7-8 jam per hari. Nah, kita kurang lengkap kalau tidak membahas untuk perawatannya. Gimana sih perawatannya? Perawatannya itu obat-obatan pada diabetes tipe 1, pasien akan membutuhkan terapi insulin untuk mengatur gula darah sehari-hari. Ada beberapa pasien juga yang diabetes tipe 2 juga disarankan untuk menjalani terapi insulin untuk mengatur gula darah. Baik, sekian
terima kasih untuk edukasi kami kali ini. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri Iqbal. Gimana Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak? Apakah bisa dimengerti? Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ibu. Siapa? Teh Desi, silakan. Baik, saya izin bertanya. Apakah diabetes bisa disembuhkan secara total? Baik, pertanyaan akan dibaca kepada teman saya, Amel, silakan. Silakan, Amel, dijawab. Oh, baik, karena teman saya kendala sinyal ya mungkin. Teh Sari, boleh dijawab, Teh? Halo, kedengaran suara saya? Ya, terdengar, Teh. Ya, maaf ya Teh tadi jaringannya. Silahkan dijawab, Teh. Ya, makasih Teh Desi Ibu Desi untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya diabetes itu tidak bisa disembuhkan secara total ya Bu, namun kadar gula darah mungkin saja turun hingga taraf normal. Jadi sebaiknya rutin untuk memeriksa gula darah kita kadarnya. Begitu Bu, apakah sudah jelas? Sudah, Bu Amel, terima kasih. Baik Bu. Ada pertanyaan lagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak? Ibu izin bertanya, Silahkan, Teh. apa tes yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan diabetes? Boleh diulang, Teh, pertanyaannya? Agak putus-putus. Apa tes yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan diabetes? Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan dijawab kepada teman saya, Teh Melin ya. Silakan, Teh, dijawab. Baik, untuk pertanyaan Bu Agnes, saya akan jawab. Bu Agnes tadi menanyakan apa tes dapat dilakukan untuk memeriksa diabetes. Jadi beberapa tes bisa dilakukan untuk memperkirakan tingkat gula darah. Jadi salah satunya itu tes gula darah sewaktu atau yang bisa disebut GDS. Apakah sudah terjawab, Bu Agnes? Sudah Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ada pertanyaan lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Baik, kalau tidak ada, saya yang bertanya kepada Bapak dan Ibu-Ibu, boleh? Boleh nih kepada Bapak Calvin, boleh dijelaskan lagi, Pak? Pencegahan diabetes tuh gimana gitu? Kan tadi sudah dijelaskan kepada teman saya. Boleh, Pak? Dipersilakan. Mungkin mengurangi makanan yang manis-manis, Bu. Baik, terima kasih jawabannya. Berarti kepada Bapak dan Ibu-Ibu sudah dapat dimengerti ya pencegahan tentang diabetes tuh
Gimana? Bisa dimengerti tidak Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ngerti, Bu. Bisa, Ibu. Baik, Bu. Baik, karena sudah mengerti kepada Bapak dan Ibu-ibu, sudah di ujung acara presentasi kami hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah berpartisipasi. Semoga sehat semua ya Bapak dan Ibu-ibu. Amin, Bu. Boleh diberi tepuk tangan dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik. Saya tutup ya Zoom ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu. Sehat semuanya. Makasih Nggak ada ya snacknya. konsumsinya. Nggak ada snack, Bu. Ada snack, Bu.